Di dunia yang fana ini sangat banyak sekali pertanyaan yang sulit untuk dijawab, seperti kamu chat sama siapa aja? Kapan wisuda? Dan pertanyaan ilmiah sederhana yang cukup sulit untuk dijawab. Jika Anda merupakan orang yang selalu penasaran dengan hal-hal ilmiah yang terlihat sederhana, mungkin Anda juga tahu bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. Nah, di sini tim IQ tinggi yang beranggotakan saya sendiri dan tersebar di seluruh dunia telah merangkum 3 pertanyaan sederhana namun cukup sulit untuk dijawab. Apa saja pertanyaannya? Simak videonya. Kenapa hujan bisa menimbulkan bau? Pernahkah Anda mengamati lingkungan Anda pada saat hujan turun? Kenapa pada saat hujan turun kita teringat mantan kita? Maksud saya, mengapa saat hujan turun selalu muncul bau-bau segar? Pertanyaan ini sebetulnya terlihat sederhana, namun jawaban ilmiahnya ternyata cukup kompleks. Faktanya, air hujan yang turun tidak memiliki bau atau aroma apapun. Lantas, dari mana aroma yang menyegarkan tersebut berasal? Apakah aroma tersebut berasal dari ketiak tetangga Anda? Bisa jadi. Tapi, aroma tersebut berasal dari kombinasi tanah lembab dan senyawa yang dikeluarkan oleh tanaman. Bakteri tanah bernama Actinobacteria yang telah mati dan membusuk akan diserap oleh tanaman. Pada saat hujan turun, suhu juga akan turun pada titik tertentu dan merangsang tanaman untuk mengeluarkan senyawa organik bernama geosmin. Zat organik geosmin inilah yang bertanggung jawab terhadap aroma hujan atau disebut petrikor. Sifatnya seperti alkohol, sehingga mudah menguap dan bereaksi pada saat hujan turun. Petrikor atau bau hujan yang menyegarkan inilah yang sering Anda cium pada saat musim hujan tiba. Mengapa air laut berwarna biru? Pada dasarnya, air laut tidak berwarna, sama seperti hidup Anda. Tapi kenapa air lautan tampak berwarna biru? Hal ini terjadi karena air laut menyerap warna tertentu dalam spektrum cahaya matahari. Dari semua warna yang terpancar dalam spektrum cahaya, air laut ternyata menyerap di bagian warna merah. Nah, karena air laut menyerap bagian merah di spektrum cahaya, warna yang ditebarkan oleh lautan justru warna sebaliknya, yakni biru dan hijau. Mungkin untuk Anda yang sekolahnya hanya sampai gerbang serta menjadikan mie instan sebagai kebutuhan primer akan sulit untuk memahami penjelasan yang saya berikan. Jadi, sebenarnya ini adalah prinsip optika dalam spektrum cahaya, bahwa merah adalah warna dengan gelombang terpanjang, sedangkan biru dan hijau merupakan gelombang yang jauh lebih pendek. Jadi prinsipnya adalah jika zat cair menyerap gelombang cahaya merah, maka ia akan membiaskan gelombang cahaya biru. Lantas, mengapa lautan menyerap gelombang cahaya di bagian merah dan bukan warna lainnya? Hal itu terjadi karena air laut mengandung pekat garam. Kandungan garam yang tinggi akan lebih mudah memantulkan dan membiaskan warna biru dan hijau jika dihadapkan pada spektrum cahaya matahari. Duluan mana, ayam atau telur? Seperti halnya semua orang di dunia ini yang masing-masing merasa paling tahu, kita pasti pernah dengan pedenya berpendapat soal duluan mana ayam atau telur. Tanpa kita sadari, perdebatan itu hanya membuang waktu karena selama ini belum ada yang bisa menyampaikan dasar ilmiahnya. Barulah di tahun 2010, para peneliti dari Inggris melakukan penelitian terkait telur ayam sampai akhirnya mereka menemukan bahwa protein yang dibutuhkan untuk membentuk cangkang telur itu secara eksklusif hanya ditemukan di ovarium dari ayam, sehingga dapat disimpulkan bahwa ayam itu ada duluan, karena cangkang telur tidak bisa dibuat tanpa protein tersebut. Lantas, dari mana ayam berasal? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jadi itulah 3 pertanyaan sederhana yang sebenarnya memiliki jawaban yang cukup sulit untuk dijelaskan. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk membantu channel ini berkembang. Saya pamit undur diri, salam Cowboy Kampus.